Puji Tuhan, mari kita akan mulaikan ibadah kita pada saat hari ini. Namun sebelum itu, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah semesta alam, Bapa kami yang baik. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk setiap keadaan, untuk setiap hal yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami Tuhan. Sampai hari ini Tuhan, saat ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat nafas kehidupan yang Tuhan masih berikan untuk kami. Saat ini Tuhan, kami datang untuk menyembah-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau Allah Roh Kudus yang memenuhi setiap hati dan pikiran kami. Dan biarlah Tuhan setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan, yang kami naikkan kepadamu Tuhan, membuat Engkau disenangkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami mulai ibadah kami Tuhan, hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Engkau. Amin. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita katakan, Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi Kuduslah Tuhan.
kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hal yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih karena Engkau masih mau Tuhan bersama-sama dengan kami Tuhan. Engkau masih mau Tuhan sama-sama dengan kami Tuhan, walaupun kadang kami menyakiti hati-Mu Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan, sebab kasih-Mu Tuhan tidak pernah habis dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah seperti Engkau Tuhan, sahabat kami, Bapa kami yang begitu baik buat kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa, yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, melalui hamba-Mu Engkau berbicara kepada kami Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu Tuhan, ajar kami Tuhan, sehingga apapun yang kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan, ini bisa mendatangkan kebaikan, bahkan pujian, hormat, kemuliaan hanya untuk Engkau Tuhan. Bahkan lewat kehidupan kami Tuhan, setiap orang yang belum mengenal Engkau ya Tuhan, mereka bisa mengenal Engkau, mereka bisa Tuhan dipulihkan Tuhan. Kami sambut Tuhan Yesus kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Engkau. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali kita berjumpa di dalam perenungan dalam kegiatan puasa raya 40 hari ini. Dan hari ini kita akan belajar tentang kerendahan hati, yang terambil di dalam kitab Perjanjian Lama, Amsal pasal yang ke-24. Amsal pasal yang ke-24 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata demikian: ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Sekali lagi, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Kita tidak akan pernah mengalami namanya kekayaan, kehormatan, kehidupan di dalam Tuhan kalau kita tidak dimulai dari dua hal yang disampaikan dalam kitab Amsal ini: miliki kerendahan hati dan hidup takut akan Tuhan. Jika kita menerapkan kehidupan yang hidup dalam kerendahan hati dan takut akan Tuhan, maka saya percaya kekayaan yang sejati itu akan menjadi bagian kita. Mengapa Tuhan menghendaki setiap orang yang nantinya akan diberkati harus didahului dengan kehidupan yang rendah hati? Sebab kerendahan hati menurut pandangan Kristen adalah rasa takjub dan hormat manusia kepada Allah. Sekali lagi, rasa takjub dan hormat manusia kepada Allah yang menghantar kita untuk mengetahui
bahwa kita dan segala ciptaan di dunia ini bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini, kehebatan, kekayaan, kemuliaan, itu tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Bahkan di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-26 bilang bahwa apa gunanya seorang memperoleh dunia. Sekali lagi, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ini menunjukkan bahwa seorang yang menyadari bahwa hidupnya ini adalah kehendak Tuhan. Semua pencapaian, semua hal yang bisa dia raih di dalam hidup ini, itu karena campur tangan Tuhan, bukan karena kehebatannya. Yang menjadi pertanyaan, terus kenapa orang yang tidak percaya Tuhan bisa mengalami hal-hal yang kelihatan hebat dan luar biasa, bahkan bisa lebih kaya, lebih berhasil daripada setiap anak-anak Tuhan? Saya mau berkata hari ini lewat perenungan kita, kekayaan, kedamaian yang mereka peroleh di luar Tuhan, itu bukanlah kekayaan dan kedamaian yang sejati. Kekayaan dan kedamaian yang sejati ketika kita melibatkan Tuhan di dalam pencapaian-pencapaian di dalam kehidupan kita. Amsal 18 ayat yang ke-12 berkata begini, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Ada banyak orang yang jatuh ketika dia menikmati hal-hal yang baik, ketika dia sukses, ketika dia berhasil. Karena apa? Karena sikap kerendahan hati dan penundukan diri kepada Allah tidak ada dalam orang itu. Makanya jelas Amsal 18 ayat 12 bilang, tinggi hati mendahului kehancuran. Dan Tuhan mau setiap anak-anaknya hidup dalam kerendahan hati. Sebab ketika kita hidup dalam kerendahan hati, maka segala sesuatu yang ada pada kita, kita menyadari semua itu milik Tuhan, semua dari Tuhan, dan kita akan kembalikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita tidak mencuri kemuliaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, tetapi kita kembalikan semuanya itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kolose pasal yang ketiga ayat 12 berkata bahwa karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah 1. belas kasihan, 2. kemurahan, 3. kerendahan hati, 4. kelemah lembutan, dan 5. kesabaran. Miliki kerendahan hati dalam hidup saudara dan tetap takut akan Tuhan. Maka ketiga hal yang kita baca di awal tadi, kekayaan, kehormatan, dan kehidupan, itu akan menjadi bagian kita. Biarlah firman Tuhan menguatkan kita semua hari ini dan membawa kita menjadi pribadi-pribadi yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Kami sungguh menyadari apa yang ada pada kami sampai hari ini semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Tidak ada yang bisa kami banggakan bahkan sombongkan di hadapan Engkau, sebab segala-galanya itu milik Tuhan dan dari Tuhan, dan kami mau kembalikan untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Berkati kami semua yang sudah membaca dan merenungkan firman-Mu hari ini. Biarlah kami menjadi pribadi yang hidup mengandalkan Tuhan dan ada kerendahan hati dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya berkat-Mu tersedia atas kami. Kami percaya mujizat-Mu tidak akan pernah jauh daripada kami. Kami akan terus mengalami kemurahan dan kebaikan yang datang daripada Tuhan sendiri. Ini kami semua, Jemaat House of Worship Gereja Betani Indonesia Kota Bitung. Biarlah kami bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan dan mengalami semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa
dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.